Halo, halo, halo. Perkenalkan nama saya Putu Sasyaningsih. Di sini saya akan menjelaskan mapping mengenai materi teori akuntansi positif, perataan laba, dan manajemen laba. Jadi, stay tune. Baik, untuk mapping yang pertama kita akan menjelaskan mengenai teori akuntansi positif tersebut. Dari mapping ini kita akan membahas 3 sub, yaitu yang pertama teori akuntansi menurut sasarannya, selanjutnya yaitu hubungan antara teori akuntansi positif dengan teori akuntansi normatif, dan yang ketiga yaitu hipotesis dari teori akuntansi positif. Teori akuntansi menurut sasaran ini dibagi menjadi dua, yaitu teori akuntansi positif dan teori akuntansi normatif. Teori akuntansi positif di sini yaitu penjelasan atau penalaran mengenai kelayakan ilmiah dari fenomena akuntansi sesuai dengan kenyataannya, sedangkan teori akuntansi normatif ini yaitu menjustifikasi kelayakan dari suatu perlakuan akuntansi apakah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu hubungan antara teori akuntansi positif dengan teori akuntansi normatif. Perbedaan dari kedua pendekatan teori ini menghasilkan dua taksonomi akuntansi yang berbeda. Pada teori akuntansi positif menghasilkan taksonomi akuntansi yang berupa sains, sedangkan pada teori akuntansi normatif menghasilkan taksonomi akuntansi sebagai art, di mana kedua teori ini digunakan sama-sama sebagai sarana untuk melakukan pendekatan teori akuntansi. Selanjutnya yaitu mengenai hipotesis teori akuntansi positif. Di sini terdapat 3 hipotesis yang digunakan. Yang pertama yaitu hipotesis rencana bisnis, dan yang kedua hipotesis kontrak utang, dan yang ketiga yaitu hipotesis biaya politik. Yang pertama yaitu hipotesis rencana bisnis, di mana dalam hipotesis ini cenderung untuk memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Selanjutnya yang kedua yaitu hipotesis kontrak utang, di mana pada hipotesis ini didasarkan pada kesepakatan utang. Maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Alasannya adalah laba yang dilaporkan yang makin meningkat akan menurunkan kelalaian teknis. Selanjutnya yaitu hipotesis biaya politik, di mana pada hipotesis ini cenderung memperkenalkan dimensi politik pada pemilihan kebijakan akuntansinya. Selanjutnya kita akan menjelaskan mapping dari materi perataan laba. Di sini hal-hal yang akan dijelaskan dalam mapping perataan laba ini yaitu yang pertama, terdapat pengertian dari perataan laba tersebut, kemudian hakikat dari perataan laba, dan selanjutnya yaitu motivasi dari dilakukannya perataan laba, dan yang keempat yaitu objek dari perataan laba, dan yang terakhir yaitu variabel dari perataan laba. Pengertian dari perataan laba adalah suatu tindakan di mana manajer secara sengaja mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar mencapai tingkat laba yang diinginkan. Perataan laba merupakan salah satu bentuk dari manajemen laba. Selanjutnya yaitu mengenai hakikat perataan laba. Di sini menurut Golden dalam Riai dan Bell tahun 2007 menteorikan bahwa perataan laba ini dibagi menjadi 4 dalil, yaitu dalil 1, dalil 2, dalil 3, dan dalil 4. Pada dalil 1 ini mengenai kriterium yang digunakan manajemen dalam memilih prinsip akuntansi. Kemudian pada dalil 2 yaitu mengenai utilitas perusahaan yang meningkat bersama dengan keamanan kerja, tingkat income, dan besarnya perusahaan. Kemudian pada dalil 3 yaitu mengenai pencapaian dari tujuan manajemen yang dinyatakan dalam proposisi. Kemudian yang terakhir yaitu pada dalil 4 mengenai kepuasan pemegang saham terhadap sebuah perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai motivasi perataan laba. Di sini terdapat 2 argumen mengapa manajemen melakukan perataan laba. Argumen yang pertama yaitu bahwa arus stabil merupakan pendukung bagi tingkat dividen yang lebih tinggi daripada arus laba yang lebih variabel, yang memiliki pengaruh menguntungkan terhadap nilai saham perusahaan. Kemudian, argumen yang kedua, bahwa kemampuan untuk mengatasi sifat siklus laba yang dilaporkan dan mengurangi korelasi return ekspektasi perusahaan dengan return portofolio pasar. Selanjutnya, objek perataan laba.
Di sini yang menjadi objek dari perataan ini adalah laba. Para peneliti memilih indikator laba bersih atau laba per saham sebagai objek perataan karena keyakinan bahwa perhatian jangka panjang manajemen adalah terhadap laba bersih dan para pengguna laporan keuangan yang biasanya melihat pada akun paling akhir yaitu laba maupun laba per saham. Selanjutnya yaitu variabel perataan. Alat atau instrumen perataan adalah variabel-variabel yang digunakan untuk meratakan indikator kinerja yang dipilih. Contohnya, instrumen perataan yang digunakan antara lain yaitu perubahan dari penyusutan, pilihan antara metode biaya atau ekuitas, biaya pensiun, pendapatan dividen, keuntungan dan kerugian atas penjualan surat-surat berharga, dan yang terakhir yaitu kredit investasi pajak. Selanjutnya yaitu mid mapping materi ketiga yaitu mengenai manajemen laba. Di sini yang akan dibahas yaitu pengertian dari manajemen laba, model-model accrual manajemen laba, dan yang terakhir yaitu mengenai isu-isu yang terjadi atau yang ada dalam manajemen laba. Pengertian manajemen laba adalah upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau memengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Pada dasarnya, definisi operasional dari manajemen laba adalah potensi penggunaan manajemen akrual dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Selanjutnya yaitu model-model akrual. Dalam model akrual pilihan, pertama-tama melibatkan perhitungan total akrual yang kemudian dilanjutkan dengan model akrual pilihan. Pada model total akrual ini, terdapat dua model umum yang digunakan yaitu pendekatan neraca dan pendekatan arus kas. Sedangkan pada model akrual pilihan ini terdapat 6 model akrual yang akan digunakan. Pertama yaitu ada model De Angelo, yaitu perbedaan antara akrual total di tahun peristiwa yang disimbolkan dalam aktiva total dan akrual bukan pilihan. Yang kedua yaitu model Heli, di mana model ini adalah rata-rata dari akrual total yang dilambangkan dengan aktiva total keseluruhan dan periode estimasi. Yang ketiga yaitu model Jones, di mana model ini adalah untuk mengendalikan pengaruh perubahan dalam kondisi perusahaan pada akrual bukan pilihan. Yang keempat yaitu model Jones yang dimodifikasi, yaitu untuk dapat mengeliminasi kecenderungan asumsi dalam model Jones guna mengukur akrual pilihan dengan kesalahan pada saat pilihan dipergunakan terhadap pengakuan pendapatan. Dan yang kelima yaitu model industri, yaitu berasumsi bahwa akrual bukan pilihan adalah konstan dari tahun ke tahun. Dan yang terakhir yaitu model Kang dan Siwa Ramakrishna, yaitu yang bergantung pada pendekatan alternatif. Terakhir yaitu isu manajemen laba. Salah satu isu manajemen laba adalah manajemen laba berakhir dan dapat bertahan karena informasi yang asimetris, yaitu suatu keadaan di mana disebabkan oleh informasi yang diketahui manajemen namun tidak ingin untuk mereka ungkapkan. Sekian dari penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.